Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, jasmani, rohani, taufik, hidayah dan rezeki yang barokah. Berikut ini adalah nasihat ceramah dari guru kita Habib Novel Alaidrus tentang perintah membaca sholawat. Selamat menyaksikan. Fakta sholawat menurut para habaib dan para guru, para guru, para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak hanya sholawat. Satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak hanyalah sholawat. Kalau sholat kamu nggak khusyuk ditolak. Puasa, Nabi ngomong berapa banyak orang yang puasa nggak dapat kecuali haus dan lapar. Tapi ada satu amalan yang nggak mungkin ditolak. Amalan itu namanya sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tapi banyak orang yang kemudian mempertanyakan, kok bisa sholawat nggak ditolak? Sementara kok sholat ditolak, kok bisa begitu? Ini kok seperti mengagung-agungkan sholawat ini. Ini seperti kok terlampau lebih terhadap sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan mengagungkan sholawat, lebih sama sholawat. Nah emangnya sholawat itu apa? Sholawat itu apa? Kalau kita memang lebih sama sholawat, mengagungkan sholawat, memang wajib, harus. Kenapa? Karena sholawat adalah perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ashabihi. Coba lihat, perhatikan ayat ini. Yang merintah siapa? Allah. Yang diperintah siapa? Mukminin mukminat. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yang merintah Allah. Dan Allahnya ngomong, sesungguhnya Allah senantiasa sholawat sama Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah selalu sholawat sama Nabi. Kalian yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kalian yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat dan salam yang banyak dan baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada sahabat. Maka sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, amma salam qad arafna. Ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami paham. Mengucapkan salam kami paham, sudah ngerti. Assalamualaikum ayuhan nabi. Udah tahu kalau salam. Tapi kalau sholawat itu artinya doa. Sholawat itu artinya doa. Lah ini kami disuruh mendoakan engkau yang nyuruh Allah. Lah doain apa? Doakan apa? Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kecuali satu ini. Sampaikan saja ke Allah. Qulu. Sampaikan saja kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai akhir hadis. Kama qala sallallahu. Jadi Rasulullah cuma ngajari umatnya untuk ngucap ini. Itu bukan ajaran tentang bentuk sholawat. Jadi jangan salah. Ini bukan tentang bentuk sholawat, tapi ini tentang kaifiyah, cara, metode bersolawat. Kalau ada orang menjadikan hadits ini dalil, inilah dalil sholawat, cuman ada itu, gak boleh sholawat yang lain, maka itu jelas-jelas salah. Kenapa? Karena masih banyak sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang bentuknya lain, dan banyak pula sholawat yang disusun oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Lantas ini apa? Ini bukan tentang bentuk sholawat, tapi cara bersolawat. Definisi apa itu sholawat. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, sampaikan kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Coba diterjemahkan. Allah mengatakan, mukminin, kalian sholawat dan salam sama Nabi ya. Kita jawab, ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi. Nyambung gak ini?
Tadi yang nyuruh siapa? Allah. Yang disuruh siapa? Kita. Terus kita nggak paham, nanya sama Nabi. Ya Rasulullah, gimana caranya sholat? Maka Rasulullah ngajarin, ya udah sampaikan saja sama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba diterjemahkan itu apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bersolawat, ketika Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima, kalian semua sholawat dan salam kepada Nabi ya mukmin. Kita jawab, ya Allah tolong kamu saja yang sholawat. Ini lucu atau enggak lucu nih? Aneh atau enggak aneh ini? Kenapa Nabi enggak ngajarin umatnya bersolawat, tapi justru Nabi ngajarin umatnya minta Allah yang bersolawat? Jadi Nabi enggak pernah ngajarin kita bersolawat, tapi Nabi ngajarin kita minta kepada Allah agar Allah yang bersolawat. Kenapa? Karena tidak ada satu makhluk Allah yang bisa bersolawat seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya Nabi Muhammad SAW, saking agungnya Rasulullah SAW, maka tidak ada yang sanggup bersolawat seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul ngajarinnya, serahkan saja sama Allah, kan Allah yang nyuruh. Ya udah, suruh aja Allah. Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu yang bersolawat. Maka Allahnya ngejawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku Allah udah terus sholawat sama Nabi. Para malaikat juga udah sholawat terus sama Nabi. Kalianlah yang sholawat. Kita kembalikan lagi, ya Allah, kamu tolong kamu yang sholawat. Allahnya jawab, aku udah sholawat. Malaikatku juga sholawat. Giliran kalian yang sholawat. Kita bilang, ya Allah, tolong kamu yang sholawat. Pertanyaan saya, berarti pernah enggak kita sholawat? Enggak pernah. Makanya ketika orang bersolawat, yang solawat siapa? Yang solawat siapa? Allah. Kita ngapain? Minta. Kita minta. Dan kita minta apa? Minta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya untuk Rasulullah, bukan untuk yang lain. Ya Allah, tolong kamu yang solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ulama mengatakan solawat tidak mungkin ditolak. Kenapa nggak mungkin ditolak? Karena yang bersolawat Allah. Yang bersolawat Allah. Maka nggak mungkin ditolak. Dari sinilah maka muncul ajaran dari Habib-Habib yang ada di jagat raya dan muridnya para habaib. Apa itu? Kamu punya hajat, solawatin. Allahumma sholli alaihi. Kalau punya hajat, baca solawat. Kenapa? Karena dulu ada 3 manusia berada dalam gua, pengen selamat dari gua tertutup batu, gak bisa bergerak, didorong batunya, 3 orang dorong, batunya gak bisa gerak. Maka saat itu masing-masing sudah tidak menggunakan tenaganya lagi, tenaga gak mungkin bisa, maka mulai minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya geser batu nih, urusannya geser batu, bukan selamat dari neraka, bukan selamat dari siksa kubur, urusannya batu, dunia, urusan batu, minta tolong sama Allah. Minta apa? Ya Allah, tolong kalau amalku yang satu itu engkau terima ya Allah, tolong geser batunya. Digeser dikit sama Allah. Yang satu juga bilang yang sama. Ya Allah, kalau amalku yang satu itu engkau terima, tolong geser batunya. Digeser dikit batunya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau amalku ini kamu terima, tolong geser batunya. 3 doanya sama. Minta batunya digeser kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat yang namanya tawassul berjamaah dengan amal soleh, batu yang besar bergeser dan cukup orang untuk keluar dari mulut gua. Itu masing-masing mengatakan kalau amalku diterima. Sementara amal yang tidak ditolak adalah solawat. Makanya kalau kamu pengen batumu tergeser, hambatan dalam hidupmu tergeser, hajat-hajatmu yang susah itu menjadi terwujudkan, maka pakai amalan yang gak mungkin ditolak, amalan yang pasti diterima sebagai tawassulmu. Makanya para habaib ngajarkan, kalau kamu punya hajat, baca Maulid Simtuduror. Kamu punya hajat, baca itu burdah. Kamu punya hajat, baca naria. Kamu punya hajat, baca munjiah. Baca solawat. Baru minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong berkat maulid tadi. Ya Allah, berkat naria. Ya Allah, berkat munjiah. Tawassul dengan solawat. Wujudkan hajatku, wujudkan hajat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena juga Rasul mengajarkan, kalau mau doa, awali dengan solawat, akhiri dengan solawat.
doa yang tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat, gak dibuka sama sholawat, gak ditutup sama sholawat, sehebat apapun orangnya berdoa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau doa awalnya sholawat, tutupnya sholawat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan, siapa yang jalan ke Allah gak bawa Nabi Muhammad SAW, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau mengucapkan, ya Allah aku iman sama kamu, ya Allah aku percaya sama kamu, tapi gak mau mengucapkan percaya sama Nabi Muhammad SAW, Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sholat sehebat apapun sholatnya, atahiyat akhir, gak mau sholawat sama Nabi, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada khatib khutbah Jumat, sehebat apapun khutbahnya, menggambarkan dunia, tapi enggak sholawat sama Nabi Muhammad SAW dalam khutbah Jumatnya, ditolak khutbahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak sholat Jumatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa nabimu, enggak bawa nabimu enggak bisa. Nabi Adam alaihissalam udah pernah di surga, mau masuk surga lagi, sampai depan pintu surga, ketok minta pintu surga dibuka. Maka apa jawaban pintu? Man anta, siapa kamu? Adam. Saya cuma boleh buka pintu ini untuk Muhammad dulu SAW dengan umatnya. Kalau Muhammad dengan umatnya udah masuk, baru yang lain boleh masuk. Jadi kalau nggak bawa Nabi Muhammad nggak bisa masuk. Bawa Rasulullah dulu, baru bisa masuk. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jangan sia-siakan ini. Sederhana para habaib dan para ulama mengajarkan, duduklah di majelis maulid, duduklah di majelis sholawat. Karena dengan seperti itu gak sadar, dosa terampuni, hajat terkabulkan, masalah terselesaikan. Inilah amalan thariqah alawiyah, jalannya para habaib. Sederhana tapi penuh dengan makna.